Ada kepikiran, aku coba tanya dia deh. Kak, boleh minta tolong? Boleh deh, minta tolong apa ya? Jadi... Oh bentar, kamu duduk dulu sini. Jadi gini Kak, aku ada tugas dari sosiologi sama sejarah. Tapi tugasnya harus disatuin. Kira-kira gimana ya Kak? Kalau sosiologi itu biasanya lebih ke budaya. Kalau sejarah itu kayak ke lebih ya sejarah gitu, sejarah yang di kita, sejarah yang di luar, sejarah Nusantara. Itu harus di sini, daerah kita maksudnya. Iya. Nah, Teteh ada saran. Gimana kalau kamu ngangkat budaya negara tengah? Nanti kakak kasih kontaknya temen, biar kamu bisa tanya ke dia, soalnya dia orang sana. Gimana? Oh iya, kalau gitu Kak. Terima kasih banyak Kak. Aku duluan. Sejarah budaya. Dua kosakata yang selalu beriringan, tak lengkap jika sekedar budaya saja yang kusuguhkan. Kan ku cari terlebih dahulu titik terang untuk memulai langkah ini. Waalaikumsalam. Kak, mau nanya tentang informasi negara tengah. Bisa enggak ya? Ini adalah sebuah anju untuk memperkenalkan sejarah dari budaya lokal, dan aku tertarik pada kerajaan Galuh Nagara Tengah. Kerajaan Negara Tengah berdirinya sekitar abad ke-14. Itu negara tengah yang masih Hindu. Sama dengan yang di Gunung Tanjung itu Surakarta di Gunung Tanjung masih kerajaan kecil di wilayah Pajajaran. Tak sudah negara tengah masa Hindu, berdirilah negara tengah masa Islam dengan penguasa 3 dalem. Yang pertama dalem Panji Subrata. Gatra, sebutan negara tengah sudah ada sejak zaman kerajaan Galuh Hindu. Tempo itu, negara tengah cukup pasih dilapalkan dengan sebutan Kadaleman. Didirikan sekitar tahun 1583 Masehi, yang menjadi dalam satu adalah Raden Arya Panji Subrata. Pusat Kadaleman berada sebelah timur Sungai Cihapitan di Kampung Nyengkod, Desa Nagara Tengah, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya sekarang. Kemudian, latar belakang perpindahan keyakinan dari Hindu ke Islam adalah karena terdesak oleh pengaruh Cirebon yang menyebarkan agama Islam hampir ke semua kerajaan kecil di Jawa Barat. Setelah Raden Arya Panji Subrata wafat, diangkat dalam 2, yaitu Raden Arya Panji Kusuma. Setelahnya lagi diangkat dalam 3, yaitu Raden Arya Kusuma. Sesudah meninggal Raden Arya Kusuma,
di Nagara Tengah tidak boleh mengangkat lagi dalem, karena kadaleman Galuh akan disatukan dengan kadaleman Nagara Tengah. Situs bersejarah yang masih ada dan terdapat di Nagara Tengah itu sendiri berupa makam para leluhur. Ciri khas makamnya adalah panjang dan lebar. Namun, bukan berarti orang yang dipusarakan berukuran sepanjang makam tersebut. Itu semua merupakan bentuk penghargaan kepada para leluhur kadaleman. Waktu itu juga ada yang disebut jaksa, akan tetapi ilmu kejaksaannya belum ulung. Jika ada orang atau rakyat yang diperkarakan, oleh jaksa diserahkan kepada dalem, kemudian oleh dalem diserahkan kepada Hakim Kiai Angga Malang. Tempat menghukum dilaksanakan di Lewi Panarban Sungai Cikembang. Sekarang sekitar jembatan Cikembang antara Cineam dan Manunjaya. Runtunan hukuman tersebut dimulai oleh hakim yang bertanya pada tercemar akan mengaku mempunyai dosa atau tidak. Biasanya tercemar akan langsung mengaku. Jika sudah mengaku, disuruh menyelam kembali. Apabila muncul ke permukaan air, kulit muka dan pundaknya bersih kembali seperti semula, berarti orang tersebut tidak berdosa dan akan disuruh menyelam kembali sampai 3 kali yang disebut nista maja utama. Apabila muncul ke permukaan air tetap saja kulit muka dan pundaknya bersih, berarti orang tersebut benar-benar tidak berdosa. Namun sebelum itu, Hakim Kiai Angga Malang berdoa dahulu kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi petunjuk berupa perubahan kulit muka dan pundak. Serta Kiai Angga Malang mujasmedi dengan duduk di batu pinggir sungai. Batu tempat duduk tadi disebut Batu Dharma, yang sekarang masih ada di pinggir sungai Cikembang di bawah jembatan sungai Cikembang. Aktivitas warganya sekarang ini masih sama dengan tempo dulu. Mereka bertani dan bercocok tanam. Kebudayaan nyawahnya masih terjaga dengan baik. Ada mitos mengatakan bahwa harus ada sesajen dalam tiap panen. Tujuannya adalah untuk memberikan persembahan kepada Dewi Sri. Tapi di sini, selaku kaum intelektual, tentunya aku harus bisa melogiskan maksud dan tujuan sesajen tersebut, yaitu pertama, terdapatnya bunga-bunga dalam niru, tujuannya adalah untuk mengusir serangga yang suka hinggap pada padi. Kemudian ada kopi. Sebenarnya itu ditujukan untuk para petani supaya lebih semangat dalam bekerja, karena kandungan kafein dalam kopi akan memberi efek tidak mudah mengantuk. Pun dengan makanan yang tersedia di niru itu adalah sebagai bentuk bekal petani supaya tidak kelaparan ketika sedang bekerja, dan makanan tersebut bisa dimakan pada sela waktu istirahat di tengah-tengah tani tersebut. Sejak zaman Hindu, sudah ada olahraga ujungan. Olahraga ini dilakukan dengan saling pukul menggunakan kayu dari rotan sepanjang kurang lebih 75 cm dan kepala ditutupi oleh kulit kerbau yang tebal, namanya balakutak. Tempat olahraga ujungan tersebut di bukit yang disebut Gunung Hujung, sekarang berada di Kampung Nyengkod, Desa Nagara Tengah, Kecamatan Cineam. Rakyat harus bisa olahraga tersebut, maksudnya untuk jaga diri sewaktu-waktu ada peperangan. Berawal dari tugas sekolah, berlabuh pada budaya lokal dan sejarah daerah, beranjak dari ketertarikan dan keingintahuan, memafhumi makna budaya dan sejarah, berjelajah meniti sumber peninggalan autentik, bertanya pada budayawan yang sekaligus sesepuh daerah. Pesona budaya yang indah bukan lagi tentang menampilkan seni daerah yang sudah lumrah, tetapi
Bagaimana kita bersyukur dan memaknai warisan leluhur untuk kita simpan sebagai harta cerita yang akan kita sampaikan pada anak cucu kita nanti. Karena dongeng yang disampaikan tidak sekedar fiktif, namun memiliki bumbu fakta yang mempesona.